Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hari ini saya akan membahas sebuah keutamaan, terutama puasa di bulan Ramadan, karena kita sudah memasuki lebih dari separuh puasa Ramadan. Alangkah baiknya saya akan membahas tentang sedikit keutamaan tentang puasa di bulan Ramadan, agar kita lebih semangat. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah, orang-orang yang puasa pada hari kiamat masuk dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Yuqal aina shaimun, lalu dikatakan, manakah orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, lalu mereka berdiri, tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Fa'idha dakhalu, maka apabila mereka telah masuk semua, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ini merupakan pintu khusus bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa saja, yaitu pintu Rayyan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli salat maka akan dipanggil dari pintu salat. Ahli jihad maka akan dipanggil dari pintu jihad. Ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Begitu juga ahli puasa maka akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu Ar-Rayyan. Ini adalah janji Allah yang pasti. Rayyan adalah pintu khusus bagi orang yang berpuasa saja. Bagi orang yang tidak berpuasa, sungguh dia tidak akan bisa memasuki pintu Rayyan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillahi", tidaklah seorang hamba yang puasa satu hari di jalan Allah, illa ba'adallahu fi dzalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, melainkan Allah pasti menjauhkan wajahnya dari api neraka karena puasa itu sejauh 70 musim atau 70 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya kita mampu untuk menjadi ahli puasa. Marilah kita kejar satu keutamaan ini, yaitu masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan mustahil bagi orang-orang yang tidak puasa bisa memasukinya. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan, kita bisa puasa sunnah agar kita menjadi ahli puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapatkan satu keutamaan, yaitu masuk surga melalui Ar-Rayyan. Dan juga keutamaan yang kedua dalam hadis tadi disebutkan, seseorang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka janji Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka selama 70 musim atau 70 tahun. Kita manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Bahwasanya jika hari kemarin kita tidak melakukan apapun dari amal soleh, maka sungguh kita sudah kehilangan waktu dan kita telah menyanyiakannya begitu saja. Puasa adalah amalan yang utama yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu apakah kita puasa atau tidak puasa. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah sendirilah yang akan memberi pahala. Dan janji Allah pasti bagi orang-orang yang suka berpuasa sehingga disebut sebagai ahli puasa, maka baginya akan memasuki surga dari pintu Ar-Rayyan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sudah berusaha, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti masih memandang sejauh mana usaha kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Demikianlah dua buah hadis mengenai keutamaan berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat menjalankannya hingga akhir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.